Ibu Yuli, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok Iki Boya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kegiatan webinar digital marketing dan pengelolaan Google Business Profile yang telah kami laksanakan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Selin Aurelie Siswanto dengan NIM 1016012510102. Pada slide ini, kami menampilkan masalah utama yang dihadapi oleh mitra kami, yaitu CV Mitra Mandiri Sejati. Permasalahan pertama kami adalah strategi pemasaran perusahaan yang masih bersifat konvensional sehingga masih belum mampu untuk mengikuti perkembangan di era digital saat ini. Yang kedua, optimalisasi Google Business Profile yang masih rendah. Padahal platform ini sangat penting untuk meningkatkan visibilitas bisnis di pencarian Google. Yang ketiga, jangkauan pasar yang terbatas membuat perusahaan kesulitan untuk menarik pelanggan baru secara berkelanjutan. Maka dari itu, kami bekerja sama dengan CV Mitra Mandiri Sejati sebagai mitra dalam kegiatan webinar ini untuk membantu memberikan solusi kepada mereka melalui pendekatan digital marketing yang lebih efektif dan pengelolaan Google Business Profile. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 pukul setengah 5 sore sampai jam 7 malam secara online melalui Zoom meeting dengan narasumber Mr. Roy Lee yang berpengalaman di bidang bisnis. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan tujuan utama dari kegiatan webinar yang telah kami laksanakan. Tujuan pertamanya adalah memberikan pemahaman mengenai konsep dan strategi digital marketing yang efektif sesuai dengan kebutuhan bisnis saat ini. Yang kedua, webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola Google Business Profile agar bisnis mereka lebih mudah ditemukan oleh para pelanggan. Yang ketiga, peserta akan mendapatkan tips dan trik dalam membuat konten, promosi yang menarik, serta diarahkan untuk memanfaatkan media digital guna memperluas jangkauan pasar. Target peserta dari webinar ini berjumlah 30 orang dengan sasaran meliputi pelaku usaha, mahasiswa, karyawan, serta individu yang ingin memulai usaha atau meningkatkan kemampuan pemasaran digital. Dengan adanya webinar ini, diharapkan para peserta mampu menerapkan strategi digital marketing secara langsung dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada tahap planning dan organizing, tim kami melakukan perencanaan dan perorganisasian agar webinar dapat berjalan secara efektif. Pada tahap planning dan organizing, kami menetapkan tujuan webinar, menentukan konsep acara serta target peserta, kemudian menyusun rundown dan timeline pelaksanaan. Selain itu, panitia juga menyediakan sistem pendaftaran, menyusun pretest dan posttest, serta merancang materi yang disesuaikan dengan kebutuhan para peserta. Dalam aspek organizing, kami melakukan pembagian struktur kepanitiaan dan job description yang jelas sehingga setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan pelaksanaan webinar dapat berjalan secara sistematis. Selanjutnya, tampilan kegiatan webinar dimulai pada tanggal 19 November 2025, pembukaan pendaftaran serta promosi webinar melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp Group, dan TikTok. Selanjutnya, pada tanggal 20-28 November 2025, dilakukan fokus promosi webinar sekaligus persiapkan konten dan kebutuhan teknisi acara. Pada tanggal 29 November 2025, dilakukan closing pendaftaran serta finalisasi data peserta. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2025, webinar digital marketing dan pengelolaan Google Business Profile dilaksanakan sesuai dengan rundown yang telah disusun. Perkenalkan, nama saya Francisca Nova dengan NIM 1016015100093. Pada slide ini kami menampilkan alur administrasi dan evaluasi peserta webinar. Kegiatan diawali dengan pendaftaran webinar digital marketing dan pengelolaan Google Business yang bertujuan untuk menjaring peserta sekaligus memberikan informasi awal terkait tujuan, manfaat, serta teknis pelaksanaan webinar. Lanjut, ketika awal webinar berlangsung, peserta diarahkan untuk mengerjakan pretest yang berfungsi untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai digital marketing dan pengelolaan Google Business Profile sebelum materi disampaikan. Nah, selanjutnya setelah seluruh rangkaian materi selesai, peserta diwajibkan mengisi post-test yang digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta sekaligus sebagai bahan refleksi bagi panitia dalam menilai efektivitas penyampaian materi. Selanjutnya, kami menampilkan media publikasi dan visual pendukung yang digunakan dalam webinar ini. Kami menggunakan poster digital sebagai media utama promosi. Dia memuat informasi inti seperti tema webinar, narasumber, waktu pelaksanaan, serta media pelaksanaan. Poster ini dirancang secara visual agar menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh calon peserta. Selain itu, kami juga menyiapkan virtual background khusus untuk panitia, peserta, dan narasumber. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi visual, meningkatkan profesionalisme acara, serta menciptakan suasana webinar yang lebih tertata dan kredibel. Selanjutnya, kami menampilkan rundown atau alur waktu pelaksanaan webinar. Kegiatan dimulai dengan briefing dan persiapan panitia.
Dilanjutkan dengan admin peserta ke dalam Zoom meeting. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh MC disertai sambutan dari ketua pelaksana. Setelah itu, narasumber menyampaikan sesi materi utama yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab sebagai bentuk interaksi aktif antara peserta dan pembicara. Menjelang akhir acara, peserta diarahkan untuk mengisi postas. Kemudian, kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih, doa penutup, serta dokumentasi bersama. Rundown ini disusun dengan rinci untuk memastikan acara berjalan tepat waktu dan terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya, kami menampilkan struktur kepanitiaan beserta pembagian tugas utamanya. Setiap anggota panitia memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur, mulai dari ketua tim, MC, bendahara, sekretariat, hingga teknisi. Pembagian tugas ini bertujuan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan profesional. Dengan adanya pembagian peran yang terstruktur, koordinasi antar panitia menjadi lebih optimal serta meminimalkan kendala teknis maupun administratif selama pelaksanaan webinar. Saya Alexandra Gabriel Sugiharto dengan NIM 1016012510092. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai strategi marketing yang kami terapkan dalam mempromosikan webinar digital marketing dan pengelolaan Google Business Profile yang kami selenggarakan. Jadi dalam upaya mencari calon pengguna atau peserta, kami melakukan promosi melalui Instagram Story, kemudian kami juga melakukan broadcast chat ke grup di WhatsApp dan Line, membagikan poster, kemudian melakukan promosi langsung kepada teman-teman, serta membagikan link pendaftaran. Dan untuk menarik minat dari calon peserta, kami menawarkan pendaftaran early bird seharga Rp25.000 dan harga normal Rp30.000 dengan benefit khusus berupa 3 KP lain-lain untuk mahasiswa serta materi berkualitas dari pembicara kompeten. Untuk mempertahankan keterlibatan peserta, kami juga membuat grup WhatsApp khusus bagi yang sudah mendaftar sebelum webinar. Di grup tersebut dibagikan informasi penting seperti panduan webinar, link Zoom, format penamaan peserta, dan virtual background. Selain itu, kami juga menyediakan Google Form untuk mengumpulkan masukan dan saran peserta yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan webinar kami di kedepannya. Nah, dari strategi marketing tersebut, ternyata target awal yaitu 30 peserta belum tercapai karena yang mendaftar webinar hanya 22 orang, tidak termasuk dengan pihak mitra. Hal ini dapat disebabkan oleh strategi promosi yang belum optimal, baik dari segi jangkauan audiens maupun intensitas penyebaran informasi. Kemudian, keterbatasan media promosi yang digunakan juga dapat menyebabkan informasi event belum tersebar secara luas kepada calon peserta potensial dan waktu pelaksanaan webinar berpotensi berbenturan dengan aktivitas akademik atau pekerjaan peserta sehingga dapat memengaruhi tingkat kehadiran. Selanjutnya, dalam strategi finansial, kami mendapatkan dana dari biaya pendaftaran peserta early bird dan normal price yang mencapai Rp590.000 dan biaya yang dikeluarkan untuk segala keperluan webinar ini adalah Rp579.000. Jadi dapat disimpulkan kami tidak mengalami kerugian dalam mengadakan event ini, dan untuk pengawasan finansialnya kami meminta kepada setiap pendaftar untuk mengirimkan bukti transfer melalui Google Form pendaftaran dan dilakukan pengecekan transaksi di rekening panitia. Dan setiap transaksi juga dicatat oleh bendahara dalam spreadsheet untuk memastikan transparansi dan pelaporan keuangan kegiatan. Kemudian dalam sistem kolaborasi, kami bekerja sama dengan Bapak Roy Lee sebagai pembicara dalam webinar kami yang berpengalaman di bidang digital marketing. Proses kolaborasi dimulai dengan menghubungi beliau melalui WhatsApp untuk menyampaikan maksud kerjasama dan menjelaskan konsep kegiatan kami. Dan setelah mendapatkan respon positif, kami mengirimkan surat undangan resmi kepada beliau, dan ketika kedua belah pihak telah sepakat, kami menandatangani MOU sebagai bentuk kesepakatan kerjasama. Dan setelah kegiatan webinar selesai, kami juga mengirimkan surat ucapan terima kasih dan e-sertifikat kepada Bapak Roy Lee sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya. Dan kolaborasi ini berjalan dengan baik serta memberikan dampak positif bagi kelancaran pelaksanaan webinar kami. Perkenalkan, namaku Karin Emanuel Chandra dengan NIM 1016012510097. Ini adalah POLC bagian leading kami. Yang pertama ada ketua tim yang berperan sebagai koordinator dan pengarah utama, kemudian memastikan komunikasi antar anggota berjalan efektif, kemudian briefing sebelum webinar untuk memastikan kesiapan tim,
kemudian memastikan seluruh anggota menjalankan tugas sesuai job desk dan timeline, dan yang terakhir ada koordinasi dan komunikasi intensif untuk menghindari miskomunikasi. Kalau untuk POLC bagian controlling, ada mengawasi pelaksanaan webinar sesuai rundown dan timeline, kemudian mengontrol durasi, kesiapan narasumber, peserta, dan teknis Zoom, dan yang terakhir ada mengevaluasi feedback serta hasil pretest dan post-test untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian untuk kendala dan solusi yang terjadi saat pelaksanaan event webinar ini adalah kendala pertama yaitu background OBS itu gagal terhubung Spotify. Jadi solusi yang dapat kami lakukan adalah memutar musik manual via ponsel yang ditaruh di dekat speaker laptop. Jadi tetap ada soundnya walaupun secara manual. Kemudian ada kendala yang kedua yaitu materi pembicara ini melebihi durasi. Jadi solusi yang dapat kami lakukan adalah kayak memangkas sesi Q&A supaya rundown itu tetap sesuai target. Setelah melaksanakan event webinar kami melakukan evaluasi dari segi aspek pembicara dan juga materi. Yang pertama ada menambah pengetahuan, mudah dipahami, jelas, respon positif terhadap materi dan juga narasumber. Kemudian meningkatkan pemahaman digital marketing dan juga Google Business Profile. Kemudian materinya efektif, bisa diterapkan dalam bisnis atau pekerjaan. Kemudian puas dengan keseluruhan acara dan juga ada saran yang diberikan. Seperti memberikan contoh pembuatan konten dan juga lebih interaktif lagi. Perkenalkan, nama saya Ferniatika Junior Sela Malau dengan NIM 1016012510095. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari hasil post-test. Yang pertama, CV Mitra Mandiri Sejati mendukung dari webinar yang kami adakan karena dapat memberi pemahaman tentang digital marketing. Yang kedua, yaitu CV Mitra Mandiri Sejati mendukung webinar ini karena membantu pengembangan mengenai bisnis atau pekerjaan mereka. Yang ketiga, CV Mitra Mandiri Sejati merasa bahwa webinar yang kami bawakan sangat efektif karena penyampaian dari materi dapat menjawab dari kebutuhan pekerjaan mereka. Yang keempat, sangat membantu karena menambah pengetahuan dari peserta. Yang kelima, sangat efektif karena menjawab kebutuhan dari peserta. Dan yang terakhir, yaitu penjelasan yang dibawakan oleh narasumber sangat mudah dipahami oleh semua peserta. Lalu dievaluasi, di sini kami akan menjelaskan tentang aspek panitia, yaitu terdapat ketua pelaksana, MC, seksi event, divisi PDD, bendahara, maupun sekretariat, di mana mereka ada kendala tetapi dapat diatasi. Lalu lanjut kita di aspek teknis, di mana pelaksanaan teknis webinar ini cukup berjalan dengan baik, walaupun ada kendala yaitu persiapan dari background dan kesalahan share screen dan dapat ditangani. Lalu di sini menunjukkan kesiapan dan respon teknik dari panitia sangat baik, dan saran yang perlu disampaikan yaitu perlu pengecekan dan simulasi teknis lebih optimal sebelum dari acara webinar ini. Nah, kita dari slide terakhir nih, yaitu poin keberhasilan. Yang pertama, target dari pemahaman peserta kami menargetkan 80%, tetapi hasil dari evaluasi sendiri menunjukkan 93,75% panitia ataupun peserta dapat memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, yaitu hasil dari perbandingan pretest maupun post-test menunjukkan bahwa webinar kami berkontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Yang ketiga, yaitu evaluasi mayoritas peserta dan juga mitra terhadap webinar ini sangat positif. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu event mampu dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam proposal. Sekian dari presentasi kelompok Kiki Boya. Mohon maaf jika ada tutur kata ataupun sikap yang kurang baik pada saat penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih.